Selamat petang saudara, kami ucapkan selamat menikmati berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan, dan kami akan mengajak Anda petang kali ini untuk bisa melihat betapa pentingnya peran sumber daya manusia. Kalau kita mengetahui sumber daya manusia sangat berperan besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara, termasuk bagaimana membentuk jati diri sebuah bangsa. Keberhasilan itu tentunya ditentukan dari manakah sumber daya manusia itu dibentuk, yaitu di lingkungan terkecil keluarga. Karenanya layak kemudian kalau kita menarik ke belakang bahwa keluarga harus dipersiapkan secara matang agar bisa menghasilkan insan-insan yang berkualitas. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dalam dialog bersama dengan BKKBN Pusat dan DIY. Tema kita adalah mengenai keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dan sore ini saya juga bersama dengan rekan saya Anissa Sastrowilogo. Ya, terima kasih Mas Ferry. Sudah berbuka puasa ya? Sudah. Pastinya juga dengan penonton yang ada di rumah dan juga narasumber kita, dua orang yang juga sudah hadir, dan nanti kita akan ajak mereka berbincang mengenai keluarga yang berkualitas namun juga sejahtera. Sudah ada Ibu Dr. Anda Condro Rini Emkes, Kepala BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Ica. Terima kasih sudah datang ke Studio 2 TVRI Jogja. Lalu juga satu lagi ada Bapak Dr. Setiadi, beliau peneliti PSKK UGM sekaligus Ketua Jurusan Kaprodi S2 Antropologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sudah sehat. Berbuka ya kita Sudah, ya? Tadi. Ya, baik. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita akan lihat dulu bagaimana gambaran keluarga kecil berkualitas bahagia dan sejahtera berikut ini. Selamat menyaksikan. Keluarga merupakan satuan terkecil dalam tatanan masyarakat. Fungsinya keluarga adalah sebagai pangkalan utama kehidupan manusia. Dalam lingkungan keluarga inilah anak-anak memperoleh bekal dasar untuk tumbuh dan berkembang sebelum memasuki pergaulan masyarakat. Jika dalam keluarga dapat dibangun kepribadian dan karakter dengan baik, maka kita akan mampu mencapai keluarga yang berkualitas. Dengan ciri-ciri sejahtera, sehat, maju, mandiri, berwawasan ke depan, serta memiliki jumlah anak ideal. Di samping itu juga bertanggung jawab dan bertakwa, sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang beradab atau masyarakat madani. Untuk mencapai kondisi semacam ini, berbagai tantangan perlu dihadapi. Pengaruh globalisasi misalnya, menyebabkan keluarga mengalami kemiskinan, kebodohan, terjebak dalam penyalahgunaan nafsa, seks pranikah, dan terjadinya disharmoni dalam keluarga. Oleh karena itu, keterpaduan dan sinergi langkah antar lini diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua keluarga memiliki harapan untuk hidup sehat, harmonis, dan sejahtera. Berbagai kebiasaan positif perlu ditumbuhkan di dalamnya. Di antaranya adalah kebiasaan membuang sampah di tempatnya, memperhatikan pola makan penuh gizi, dan menjaga keutuhan keluarga. Hubungan antar sesama penghuni dalam keluarga perlu terus dijaga. Orang tua memiliki peran sentral dalam membentuk pribadi anak dan dalam memunculkan generasi bangsa yang akan datang. Dalam konteks inilah, orang tua diharapkan mampu menjamin anak-anaknya tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan dan keinginannya. Nilai-nilai positif yang berkembang di tengah masyarakat perlu terus ditanamkan sejak dini, sehingga menjadi iklim positif setiap hari. Di samping itu, para anggota keluarga juga perlu terus diberdayakan melalui kegiatan BKB atau Bina Keluarga Balita, BKR, Bina Keluarga Remaja, BKL, Bina Keluarga Lansia, dan BLK, Bina Lingkungan Keluarga. Keluarga di tanah air perlu terus memberdayakan diri melalui berbagai program yang telah dirancang pemerintah. Sementara itu, pemerintah harus berupaya meningkatkan akses dan pelayanan kepada masyarakat, baik melalui kemitraan maupun penambahan petugas yang saat ini tidak sebanding dengan kondisi di lapangan.
Melalui Hari Keluarga, diharapkan bisa menjadi pemicu untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Guna mewujudkan keluarga Indonesia yang sakinah, mawadah, warohmah, tidak hanya berhenti pada kegiatan seremoni, melainkan menjadi sumber motivasi dan inspirasi. Ya, kita masih di ranah publik kerjasama BKKBN Pusat dan DIY Dua Anak Cukup. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua yang hadir sore ini ya. Kita juga hadir bersama dengan ibu-ibu dari Jogja Endang Club. Tepuk tangan lagi dong untuk ibu-ibu kita. Ini praktis, Ica, kalau kita manggil selamat petang Bu Endang, Semuanya akan menjawab, menyapa ya. Cukup memanggil satu nama, semua yang menjawab. Nanti kita juga minta untuk ikut memberikan tanggapan. Anda yang di rumah juga nanti silakan bergabung di 0274 580800. Saya akan ke Bu Rini terlebih dahulu. Jadi peran keluarga ini sedemikian penting sampai pemerintah juga mencanangkan Hari Keluarga. Nah, Hari Keluarga ini sebenarnya semangatnya apa sih Bu, sampai kemudian muncul peringatan Hari Keluarga ini? Ya, baik. Jadi Hari Keluarga ini merupakan momentum untuk kembali memberikan penghargaan kepada keluarga-keluarga akan perannya di dalam pembangunan, karena keluarga ini menjadi sangat penting dalam memberikan sumbangan terhadap pembangunan, karena keluarga itu kan merupakan satu wadah di mana keluarga merupakan wahana utama dan pertama bagi pengembangan kualitas SDM. Jadi anak dilahirkan kemudian tumbuh berkembang itu dari keluarga, sehingga ini merupakan momentum penghargaan bagi keluarga dan juga untuk mengingatkan kembali kepada keluarga bahwa keluarga-keluarga ini apakah keluarga ini sudah betul-betul menjalankan fungsinya sebagai keluarga, karena sebagai keluarga mempunyai tugas dan fungsi yang ada di dalam 8 fungsi keluarga. Antara lain fungsi keluarga itu bagaimana keluarga itu bisa memberikan cinta kasih kepada anggota keluarganya. Kemudian fungsi ekonomi, bagaimana bisa memberikan nafkah bagi keluarganya. Kemudian fungsi pendidikan, bagaimana keluarga itu bisa memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Kemudian fungsi sosial, fungsi sosial budaya, jadi bagaimana keluarga itu bisa menanamkan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai sosial bagi keluarganya. Masih banyak lagi 8 fungsi itu, antara lain kemudian bagaimana fungsi lingkungan, bagaimana keluarga menanamkan anggota keluarganya menjaga lingkungan. Jadi ini momentum untuk mengingatkan kepada keluarga akan fungsinya dan memberikan penghargaan kepada keluarga. Jadi diperingati setiap tanggal? Setiap tanggal 29 Juni. 29 Juni. Juni ya, dan ini juga ada riwayatnya, ada sejarahnya mengapa Hari Keluarga ditetapkan pada tanggal 29 Juni. Ada faktor sejarah. Yang pertama, ini adalah sejarah yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan. Pada tanggal 29 Juni tahun 1949, pada Kles kedua, itu tentara Belanda semuanya meninggalkan Indonesia, sehingga tentara Indonesia yang berjuang merebut kemerdekaan itu semua kembali ke keluarganya, sehingga ini momentum bagi tentara-tentara tersebut kemudian untuk bersama-sama keluarga untuk mengembangkan nilai-nilai di dalam keluarga, sehingga itulah jadi momentum. Kemudian yang kedua itu juga pada tanggal 29 Juni tahun 1970 itu Presiden Soeharto pertama kali melantik pembina keluarga berencana nasional, mengukuhkan pembina keluarga berencana nasional dan melantik kepala BKKBN yang pertama pada saat itu, yaitu Dr. Suarjono Suryaningrat. Oleh karena itu ini dipakai sebagai tonggak Hari Keluarga. Wah, luar biasa ya. Fungsinya ini kan sangat-sangat mendasar. Betul, begitu pada akhirnya kita juga nanti bisa bermasyarakat dan bernegara. Saya ke Pak Dr. Setiadi, menurut penelitian-penelitian sendiri yang sudah dilakukan, Bapak, apakah keluarga-keluarga ini sudah menyadari betapa penting fungsi tersebut dan sudah menjalankan dengan baik? Iya, menurut saya kita tidak bisa terlalu menggeneralisir, karena sebetulnya kalau kita melihat wajah keluarga Indonesia katakanlah, kita sebenarnya bisa melihat wajah
yang tercermin di dalam masyarakat, karena sebetulnya masyarakat itu dibentuk oleh keluarga-keluarga ini. Nah, sekarang problemnya adalah kita bisa melihat begitu banyaknya masalah di dalam masalah yang ada di masyarakat, terkait juga dengan masalah remaja, kenakalan anak, tawuran, dan lain sebagainya. Saya kira kita penting untuk merenungkan kembali sebetulnya seberapa ini kita sudah mampu menggarap masalah pembentukan karakter dalam keluarga dan menjadikan keluarga itu betul-betul menjadi basis di dalam pembentukan karakter anak. Ya. Karena disitulah sebetulnya nanti wajah sosial masyarakat kita itu akan tampak begitu, tercermin. Ya. Gitu. Kalau BKKBN dan pemerintah ini kan memiliki 8 poin tadi misalnya. Kalau Pak Setiadi melihat keluarga yang berkarakter itu bisa diukur dari mana, Pak? Ya, sebetulnya keluarga yang berkarakter itu sebetulnya secara umum saya bisa mengatakan keluarga yang mampu memberikan rasa aman, rasa anak itu ada berharga, bernilai di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi ini saya kira perlu sebuah upaya yang besar sehingga anak-anak kita itu begitu keluar dari rumah, dia itu adalah sosok pribadi yang berkarakter kuat. Dia mampu menjadi filter bagi dirinya sendiri ketika dia berhadapan dengan beragam berbagai aspek yang mempengaruhi perilaku dia di dalam bermasyarakat. Baik. Ya. Jadi peran yang besar tadi semoga tidak semakin menciutkan nyali orang untuk berkeluarga, tapi justru membuat orang ketika akan berkeluarga merencanakan dengan matang. Nah, kita akan menjelaskan bagaimana sebenarnya konsep perencanaan ini ya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Ranah Publik bersama BKKBN Pusat dan DIY 2 Anak Cukup. Bagiku, sehat itu penting, dan olahraga adalah cara terbaik menikmati hidup. Menikmati hidup itu simpel, mengerjakan hal yang positif, yang bikin aku senang. Mari jadi bagian dari generasi berencana. Salam Jehri. Generasi berencana, menghindari pernikahan dini untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami, bersama Ranah Publik tentunya, kerjasama BKKBN Pusat dan BKKBN DIY 2 Anak Cukup. Baik, tadi sudah ada sedikit penjelasan dari Pak Setiadi mengenai keluarga yang berkarakter begitu. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Hari Keluarga ini, Bu Rini, apa saja kegiatan yang dilakukan yang menyentuh kepada keluarga-keluarga khususnya di daerah istimewa Yogyakarta? Baik, jadi dalam rangkaian Hari Keluarga ini kita lakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan keluarga. Yang pertama ini kita juga mengadakan satu seminar. Seminar sebetulnya berkaitan juga dengan masalah kependudukan karena keluarga itu juga merupakan bagian dari masalah-masalah kependudukan. Sehingga kami melakukan kegiatan seminar kependudukan. Kemudian juga kami melakukan lomba-lomba untuk memberikan penghargaan pada para pelaku program, terutama program-program yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk ketahanan keluarga. Jadi ada program Bina Keluarga Balita, kemudian Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, kemudian juga Bina Keluarga Lingkungan. Itu kami lakukan lomba-lomba bagi para pengelola program. Kemudian juga kita melakukan lomba penilaian keluarga harmonis. Wow. Jadi ada indikator-indikatornya bagaimana keluarga harmonis, tentu saja keluarga yang betul-betul direncanakan 2 anak cukup itu menjadi indikator utamanya. Kemudian juga masih banyak kegiatan-kegiatan lain terutama yang berkaitan dengan upaya untuk mensosialisasikan program-program KB dan kependudukan, yaitu lomba mural.
seni mural, jadi mengecat dinding ya, tembok dinding dengan isi pesan mengenai KB ya, KB dan kependudukan. Lokasinya di Bantul, di Gabusan ya, dan cukup banyak peminatnya, sampai ada 25 peminat, jadi ada 25 space yang cukup besar ya. Kemudian juga ada lomba UPPKS, jadi ini salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga secara ekonomi melalui upaya peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, juga itu kami lakukan, kami lombakan. Kemudian juga ada lomba lagu Mars KB, ini untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat ya. Zaman dulu kan setiap pagi setelah warta berita bisa coba boleh nyanyi. Keluarga berencana sudah waktunya. Janganlah diragukan lagi. Itu kita lombakan ya. Ini untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat akan pentingnya keluarga berencana atau merencanakan keluarga dengan baik. Jadi kalau secara umum merencanakan keluarga dengan baik yang dilakukan atau yang disosialisasikan BKKBN itu harapannya seperti apa sebenarnya agar masyarakat memahami? Ya betul, jadi memang penting sekali merencanakan keluarga dengan baik. Ini sebelumnya saya sampaikan, perlu saya sampaikan bahwa permasalahan yang sekarang kita hadapi ini sebetulnya karena banyak keluarga yang tidak merencanakannya dengan baik ya. Nah, merencanakan keluarga dengan baik itu kalau dari konsep kami, dari program BKKBN, itu yang pertama itu adalah merencanakan kapan menikah atau menentukan usia ideal pernikahan. Tentu saja usia ideal pernikahan ini harus mempertimbangkan berbagai faktor. Ya, faktor fisik, artinya secara fisik sudah memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi keluarga, karena berkeluarga itu akan melahirkan anak. Sehingga kalau usia di bawah 20 tahun seorang perempuan harus melahirkan anak, itu secara fisik pasti belum siap. Secara psikis juga harus sudah disiapkan. Apakah umur 20 tahun tumbuh kembang perempuan itu sudah selesai? Tumbuh kembang perempuan itu selesai setelah usia 20 tahun, sehingga kalau dia menikah usia di bawah 20 tahun, bagaimana dia bisa mendidik anak yang akan dilahirkan kalau dia sendiri belum mature, masih dalam masa tumbuh kembang. Kalau kita ingat dulu ada film Pernikahan Dini kalau tidak salah. Nah, sinetron itu sebetulnya betul-betul menggambarkan bahwa pernikahan dini itu banyak sekali risikonya. Sampai di situ digambarkan ibunya masih suka dolan main-main, anaknya ditinggal begitu saja, dititipkan mbahnya prung begitu saja. Padahal sebetulnya untuk memberikan memfasilitasi tumbuh kembang itu seorang ibu harus bisa memberikan stimulasi yang baik dan benar. Ini yang menyebabkan tadi ya kebutuhan kasih sayang, keamanan itu, tidak terpenuhi. Iya, itu. Dan lalu pertanyaannya, apakah masyarakat kita sudah mulai memahami begitu? Nanti kita akan bahas bersama Pak Setiadi, tapi sebelumnya kita akan ajak melihat apa kata masyarakat Bu Rini mengenai keluarga kecil berkualitas dan bahagia berikut ini. Di keluarga nasional, Bu? Sama ini mungkin saya tidak tahu ya Mbak, tahunya mungkin hari ibu aja. Hari ibu ataupun, tapi kalau hari keluarga belum tahu. Jadi belum tahu tanggalnya atau bulannya, nggak tahu ya Bu? Nggak tahu. Menurut Ibu, keluarga yang berkualitas itu keluarga yang seperti apa Bu? Ya, di sini kalau sudah menyangkut keluarga, sehubungan dengan hari keluarga itu yang berkualitas menurut saya adalah bahwa sebenarnya keluarga yang berkualitas itu antara keluarga yang satu dengan yang lainnya, termasuk keluarga inti itu saling menghargai, kemudian juga saling toleransi tenggang rasa terhadap keluarga itu sendiri. Jadi menurut Ibu bagaimana keluarga yang bahagia, sejahtera dan berkualitas itu? Menurut saya keluarga yang berbahagia tentu saja yang paling utama adalah keluarga yang bisa berbahagia berada di dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Oleh karena itu perlu dijaga komunikasi tetap terjalin, dan yang paling penting adalah masing-masing suami istri bertanggung jawab terhadap keluarga itu sendiri. Seperti masjid, orang datang ke masjid itu yang tidak kenal pun itu merasa senang
ya masuk ke masjid itu, bahkan pingin ke masjid lagi dan sebagainya. Di situ bisa saling melindungi antara satu dengan yang lain. Kemudian ada yang mimpin. Jadi kalau di masjid kan ada imamnya, ada yang mimpin. Kemudian kalau ada jemaahnya yang kurang baik, ada yang membimbing. Kita masih bersama-sama di Ranah Publik kerjasama TVRI Jogja dengan BKKBN Pusat dan DIY Dua Anak Cukup. Ya, sebelum kita meminta audiens untuk memberikan tanggapan dan juga ke Pak Setiadi, saya ingin ke Bu Rin melanjutkan sebentar ya. Karena tadi sudah ada bagaimana merencanakan dengan usia yang tepat, kemudian apakah ada perencanaan lain yang harus dilakukan ketika berkeluarga? Ya, setelah menentukan usia ideal untuk menikah, artinya sudah siap secara fisik, sudah siap secara psikologis, kemudian sudah siap secara ekonomi, kemudian juga harus menentukan kapan dia harus melahirkan dan usia ideal melahirkan. Jadi secara kesehatan reproduksi sudah terpenuhi agar dia bisa melahirkan bayi yang sehat. Kemudian juga merencanakan jarak kelahiran antar anak yang satu dengan anak yang lain. Tentu saja hanya anak yang satu dan anak kedua saja ya. Itu harus diatur sedemikian rupa supaya seorang ibu itu bisa memberikan waktunya, memberikan perhatian penuh untuk bisa menstimulasi tumbuh kembang anaknya, anak yang dilahirkan. Karena anak dilahirkan begitu saja itu tidak bisa, harus perlu ada stimulasi agar dia bisa tumbuh dan berkembang dengan tepat. Idealnya berapa jaraknya? Idealnya sebetulnya golden period masa tumbuh kembang itu adalah 0 sampai 5 tahun. Jadi perkembangan otak, perkembangan fisik, perkembangan psikis itu ada usia 0 sampai 5 tahun. Sehingga sebetulnya paling ideal jangan sampai ada 2 balita di dalam satu rumah, satu keluarga, sehingga ibu betul-betul bisa mengisi masa golden period ini dengan optimal, sehingga harapannya anak yang dilahirkan ini betul-betul anak yang berkualitas, ya, anak yang cerdas, yang sehat, ya, karena ibu bisa memberikan perhatian yang optimal. Untuk jumlah idealnya? Ya, untuk jumlah ideal itu, ya, sekarang ideal itu memang sekarang slogan pemerintah itu dua anak cukup. Nah, itu memang pertimbangannya tidak hanya kepentingan keluarga itu sendiri, tetapi juga pertimbangan makro, yaitu pertimbangan lingkungan, karena masalah kita yang sedang kita hadapi sekarang adalah masalah kependudukan. Jadi jumlah penduduk yang sudah sangat besar di Indonesia ini, sensus kemarin 237,6 juta pada tahun 2010 dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49%, sehingga setiap tahun bertambah kira-kira 3,5 sampai 4 juta penduduk. Nah, ini ditekan dengan tadi 2 anak. Dengan 2 anak cukup. Tapi sebetulnya 2 anak cukup itu juga memberikan kesempatan bagi keluarga itu untuk bisa memberikan kualitas yang lebih baik terhadap anaknya, bisa memberikan pendidikan yang lebih baik karena biaya pendidikan hanya untuk 2 orang, bisa memberikan gizi yang lebih baik, makanan yang lebih baik karena telur yang satu itu hanya untuk 2 orang, tidak untuk 3, 4 atau 5. Dapatnya jadi sedikit. Iya, dapatnya lagi tipis-tipis, gitu, silatnya tajam banget, jadi ya jadi itu antara lain itu. Kita ke ibu-ibu dulu ya. Ada Jogja Endang Club. Kita beri aplaus lagi dong untuk ibu-ibu yang masih semangat. Jadi ini memanggil Bu Endang A, Endang B, Endang C begitu. Iya. Silahkan Ibu. Ya, boleh Endang. Ibu. Pasti namanya Bu Endang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Endang Syafrino dari Jogja Endang Club atau kita singkat JEC. Jadi kalau yang nggak tahu itu gedung JEC itu punya kita. Amin. Amin. Ya, terima kasih kami telah di sini, dan tadi saya sudah mendengarkan dari Ibu Chandrini ya, itu tentang bina-bina tadi. Ada bina keluarga balita, bina keluarga apa tadi lansia, remaja. Nah, kenapa tidak ada bina ibu hamil, Ibu? Padahal menurut saya
ya menurut kami itu ibu hamil itu kan sangat penting juga, karena kan ibu hamil kan harus tahu juga asupan apakah yang bisa masuk ke dalam diri ibu hamil tadi sehingga nanti melahirkan anak-anak yang ini cerdas yang berkualitas tadi, seperti topik kita berkualitas. Nah itu kenapa ibu tidak ada ibu hamil, kalau boleh mengusulkan ya ada gitu itu. Hamil ya. Kemudian masih boleh? Boleh. Yang kedua gini ya. Ibu, kita sebagai orang awam, saya juga termasuk di dalamnya mungkin ya. Taunya BKKBN itu cuma bangsa alat kontrasepsi, ada spiral, kondom dan sebagainya. Ternyata tadi saya mendengarkan dari Bapak dan Ibu narasumber bahwa lingkupnya sangat besar, sampai buang sampah aja sudah masuk di dalam BKKBN gitu. Nah, bagaimana Ibu program-program Ibu Bapak itu tentang pemahaman kepada orang awam yang bahwa ternyata banyak gitu loh yang harus kita perhatikan di dalam lingkup BKKBN tersebut. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang Syahbeno. Sebelum dijawab oleh Bu Rini, mungkin saya ada pertanyaan ke Pak Setiadi dulu. Iya, tadi membahas mengenai keluarga yang berkualitas dan sebagainya. Kesadaran masyarakat sejauh mana? Iya. Kalau kita melihat kesadaran masyarakat terkait dengan pembangunan keluarga berkualitas, merujuk pada yang disampaikan oleh Ibu tadi, sebetulnya di DIY ini ada permasalahan yang cukup merisaukan menurut saya ya. Pertama, kalau dilihat dari indikator-indikator capaian keluarga berencana sendiri, kita lihat ASFR, perempuan usia 15 sampai 19 itu mengalami peningkatan. Yang melahirkan. Yang melahirkan. Di Jogja. Di Jogja. Jadi dari 30 per 1000 menjadi 48 per 1000. Jadi 18 sendiri peningkatan. Ada 18 per 1000 loh Mas. Per 1000. Jadi bisa dibayangkan. Artinya ada perempuan-perempuan usia muda yang melahirkan. Dan itu di bawah usia 20 tahun. Nah, ini kan artinya ada permasalahan di dalam itu. Kemudian kita juga memiliki data juga bahwa pasangan usia subur paritas rendah itu juga meningkat di DIY ini. Artinya tadi jarak kelahiran yang ideal itu terancam juga ini, karena kemudian karena beragam alasan ya, mungkin si santri pote misalnya lebih pendek begitu jarak. Pendek supaya segera bisa bekerja, tapi ini melupakan nilai-nilai untuk pembangunan keluarga yang berkualitas seperti disampaikan Ibu tadi. Itu apakah bisa dipetakan Pak, kira-kira lakan sosial ekonominya seperti apa, atau geografisnya, demografisnya, mereka tinggal di mana begitu? Nah, ini sebetulnya yang menjadi tantangan, karena sebetulnya saya baru mendapat tugas dari Ibu juga untuk melakukan kajian tentang itu. Tapi saya perkirakan ini tidak sesederhana yang kita pikir, misalnya bahwa orang desa itu akan lebih memiliki menikah di usia muda misalnya, menikah di usia muda, kota-kota. Jangan-jangan ini sudah lintas sosial ekonomi. Mungkin juga ada landasan-landasan nilai yang memang sudah bergeser. Nah, itu yang perlu kita jelaskan, karena tanpa pemahaman pada segmen masyarakat seperti itu, kita betul-betul nanti bisa kebobolan ke depannya. Baik, kita akan terima penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa? Dari Bu Slamet di Mina Martani. Ya, silahkan Bu Slamet. Iya, barangkali ini Mbak ya, untuk menuju keluarga yang bahagia, sejahtera dan berkualitas, itu memang benar. Kalau zaman sekarang itu anak itu kalau hanya sedikit, katakanlah 2 itu perhatian keluarga kan lebih terfokus, beda sama dengan zaman dulu. Nah, saya juga hanya memberikan informasi bahwa pertemuan antar keluarga itu bukan terletak pada kuantitas, tapi kualitasnya mungkin ya. Mesti sebagai contoh misalnya bisa buat bahan diskusi nih ya. Ya, baik. Demikian ya, Ibu Slamet ya. Baik. Baik. Ya itu aja masalah kualitas dan kuantitas tadi mohon dijelaskan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Slamet. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Ranah Publik kerjasama TVRI Jogja dengan BKKBN Pusat dan DIY 2 anak cukup.
terapi pria atau vasektomi pada Istimewa Ulama tahun 2012 di Cipasung itu dihalalkan karena dengan alasan dapat disambung kembali. Mari ciptakan kehidupan yang lebih baik melalui program Keluarga Berencana. 2 anak cukup. Ya, terima kasih Anda masih bersama Ranah Publik, kerjasama BKKBN Pusat dan DIY 2 anak cukup. Menyambung pertanyaan dari penelpon kita yang pertama tadi Bu Slamet ya, bahwa untuk mewujudkan sebuah keluarga yang berkualitas salah satunya adalah dengan kualitas waktu, sehingga kuantitas menjadi nomor kesekian. Bagaimana menurut Bu Rini? Ya. Baik, jadi ya ini memang pandangan masyarakat berbeda-beda, tetapi mungkin kita bisa berpikir bahwa kalau kita mau memberikan perhatian secara berkualitas, memberikan fasilitasi secara berkualitas kepada keluarga, itu kita memang harus mulai mengendalikan dulu kuantitasnya. Jadi kalau kuantitas itu sudah kita kendalikan, kuantitas kita jaga, kuantitasnya kecil, kita punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa memberikan perhatian, memberikan fasilitasi yang berkualitas kepada keluarga. Saya contohkan tadi, kalau di dalam satu keluarga kemudian ada 3-4 balita atau 2-3 balita, saya sebutkan tadi sebaiknya di dalam keluarga itu hanya ada 1 balita. Nah, kalau dalam keluarga ada 2 atau 3 balita, bagaimana seorang ibu bisa memberikan perhatian yang intens, yang berkualitas terhadap anak-anaknya? Satunya, ngek ibu, ini sakit, ngek ibu, pipis, ibu, ini temannya nakal. Nah, bagaimana ibu bisa memberikan perhatian yang berkualitas? Nah, makanya kalau bisa itu memang harus dimulai dari pengendalian kuantitas. Ya. Nah, tadi kalau bina ibu hamil, Bu, apa yang dilakukan? Apakah memang tidak ada begitu pertanyaan dari Bu Endang tadi? Jadi Ibu memang di program kami memang tidak ada bina keluarga ibu hamil, memang tidak ada. Tetapi untuk sampai ke sana, Ibu kami menyiapkan punya program generasi berencana. Sasarannya adalah para remaja. Nah, para remaja ini kita siapkan agar mereka nanti ketika memasuki masa berkeluarga, mereka itu sudah siap, baik secara fisik, terutama mengenai kesehatan reproduksinya. Mereka kita berikan informasi tentang kesehatan reproduksi sepanjang siklus kehidupannya. Jadi bagaimana nanti memasuki keluarga itu akan hamil. Sudah disiapkan justru ya, sudah disiapkan. Ya, bagaimana dia akan hamil, kemudian bagaimana hamil yang sehat. Nah, kemudian kalau anaknya lahir, nanti bagaimana menstipulasi anak dengan baik, itu sudah kami informasikan. Nanti ada program bina keluarga balita. Jadi sudah kita siapkan, Ibu. Ya, Bu Rini, mohon maaf, kita ada penelpon, kita terima dulu. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Bapak siapa di mana? Dengan Pak Joko di Prambanan. Pak Joko di Prambanan, silakan Pak Joko. Ya, kami akan mengusulkan bahwa ikhlas itu secara Jawa itu sudah ada. Apa? Yaitu dengan Hono Coroko. Oh ya? Hono itu untuk anak usia 0-5 tahun, itu adalah usia emas. Apabila dalam tembang, itu adalah mijil dan mas kumambang. Jadi harus hati-hati. Kemudian coro, anak usia 6-10. Jadi ini anak usia ini akan menggunakan segala cara untuk mencapai keinginannya. Kemudian kode itu harusnya 10-15, jadi relatif nakal anak usia ini. Kemudian toso itu usia 15-20. Di sini akan muncul kedewasaan. Ya, jadi kalau menjelang kedewasaan ini, maka anak harus tahu hak dan kewajibannya. Kemudian wolo itu usia 20-25. Jadi disitulah usia perkawinan, usia nanti akan berbuah. Ibarat kalau buah itu wolo.
kearifan lokal ya Pak ini sebetulnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko untuk informasinya bagaimana makna filosofi dari Wonocoroko, ternyata juga ada filosofi secara usia begitu ya. Nah, saya ke Pak Setiadi. Kalau tadi Pak Joko kan menyambung masalah usia begitu. Sebenarnya kalau pola asuh sendiri, bagaimana keluarga kemudian mempersiapkan termasuk memberikan edukasi, memberikan penghargaan, sanksi barangkali kepada anak ini dalam keluarga yang berkualitas, cara-cara apa yang harus dilakukan? Iya, sebetulnya menyambung seperti yang disampaikan oleh Pak Joko dari Prambanan tadi, di dalam upaya kita mendidik anak itu kan perlu memperhatikan tumbuh kembang anak, tahapan-tahapan tumbuh kembang anak. Tetapi secara prinsip saya melihat ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk pembentukan karakter ini. Ya, pertama memang kita harus sadar bahwa kalau ingin memiliki anak yang berkarakter kuat, orang tuanya tentu saja juga harus berkarakter kuat. Tadi BKKBN sudah memiliki program yang sangat bagus untuk menggarap orang tua melalui berbagai program. Itu saya kira perlu menjadi apresiasi kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita kalau berbicara tentang anak, cara-cara pendisiplinan anak itu kita juga harus sesuai dengan tahapan yang ada. Bagaimana misalnya kita mengatakan ke anak, memberi pemahaman ke anak bahwa yang namanya perilaku itu adalah perilaku-perilaku yang seharusnya bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Nah, kalau kamu berperilaku yang tidak sesuai dengan apa yang umum, maka itu akan dianggap tidak baik seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu tentu kita tidak bisa secara otoriter atau bahkan juga terlalu mengikuti kehendak anak. Disinilah orang tua perlu melakukan diskusi-diskusi secara demokratis ya di dalam rumah untuk mencapai itu. Baik, Ica ada penelpon, kita terima dulu. Oke, baik. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Dari Bapak siapa? Oke, nama saya Nizam di Bantul. Ya, silahkan Bapak. Oke, ya dulu saya hanya sedikit memberi komentar ya. Dulu saya teringin untuk mendapatkan anak 5 setelah menikah gitu. Tapi dalam perjalanan kok program KB itu sesuai dengan keinginan perekonomian di keluarga kami untuk mensejahterakan anak kalau bisa sekolah lebih tinggi daripada ayah atau ibunya gitu kan. Tapi setelah alhamdulillah dapat anugerah anak 2. Iya. Permasalahan sekarang yang dari pihak saya sendiri itu masalah KB ataupun bila waktu sharing dengan istri itu kadang-kadang takut melakukannya karena nanti takut jedul lagi gitu. Jadi apa saran dari Bapak atau Ibu untuk supaya saya masih bisa beraktivitas sebagai seorang suami yang bertanggung jawab tapi nggak bisa jedul lagi begitu. Ya, baik, terima kasih Pak Nizam. Mungkin arahan dari BKKBN sendiri ya, setiap kali kita melakukan talk show seperti ini banyak juga sebetulnya solusi-solusi lain karena sang ibu takut untuk ber-KB begitu ya. Silahkan Bu Rini. Ya. Baik, maaf Pak Nizam. Ya. Pak Nizam usianya berapa Bapak? Sudah terputus. Iya, sudah terputus. Oh, sudah terputus ya. Iya. Takut ber-KB tadi ya. Sang ibu takut ber-KB, lalu bagaimanakah caranya agar kami bisa tetap beraktivitas? Oh iya. Bapak, mungkin saya nggak tahu Ibu takut ber-KB karena mungkin ada pengalaman-pengalaman atau mungkin ada informasi-informasi. Tetapi kalau Bapak memang sudah memutuskan untuk tidak ingin anak lagi tetapi aktivitas suami istri tetap bisa dilakukan, sebetulnya Bapak bisa berpartisipasi Pak. Ya, silahkan Pak menggunakan KB pria Pak, jadi MOP, jadi metode operatif pria. Itu bisa dilakukan atau medis operatif pria itu bisa dilakukan. Jadi kalau Bapak sudah melakukan itu nanti Bapak tidak usah khawatir ya, tidak akan jedul lagi bisa beraktivitas berapapun kapanpun. Minggu lalu kita sempat membahas dan ternyata memang sebenarnya juga peminatnya relatif terbukti cukup banyak dan aman begitu Ibu. Sangat tidak mengganggu aman. aktivitas dan sebagainya. Jadi mungkin bisa disampaikan, bisa menghubungi kemana Bu kalau misalnya ingin MOP? MOP ya. Di sini ada beberapa rumah sakit yang bisa melayani MOP di Jogja ini. Yang pertama Rumah Sakit Bethesda, kemudian Rumah Sakit Harjo Lukito, ya. Kemudian juga di rumah sakit pemerintah daerah di
Kabupaten Sleman, di Bantul, di Kota Jogja, di Gunung Kidul itu semuanya sudah ada tenaga yang dilatih untuk metode operasi pria ini. Baik, jadi saatnya suami-suami pun mengambil peran untuk berpartisipasi. Ya. Jadi nggak ibu melulu. Bukan urusan ibu saja. Ya, Bapak Ibu, ya kita akan lanjutkan perbincangan kita yang semakin hangat ini. Namun setelah pariwara berikut ini tetaplah bersama Ranah Publik. Ya. Pernikahan ini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Pernikahan ini sebaiknya janganlah terjadi, namun putih cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisahkan. Masih menyaksikan Ranah Publik kerjasama BKKBN Pusat dan DIY Dua Anak Cukup. Silakan Ibu Endang yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Endang Wahyu Murni. Endang Wahyu Murni. Ya. Nah, ini cerita sedikit karena saya sekretaris, jadi saya baca-baca buku anggota itu. Memang Endang Wahyu Murni itu cuma saya dari 500 anggota itu. Yang banyak itu Endang Wahyu Ningsih, Endang Sulistiawati, ya, Endang Wahyu Ningtyas, Endang Sulistiawati, Endang Susilowati lah itu banyak. Nah, ini saya Endang Wahyu Murni jadi satu-satunya dari 500 anggota. Orang tua saya. Nah, ini begini Ibu Bapak. Kalau saya baca-baca di jalan itu kan begini ini dua anak lebih baik begitu. Terus kalau di sini tadi dua anak cukup. Jadi kan ada dua statement, ada dua perkataan. Saya mau sharing ini, mau mengeluarkan pendapat saya. Kalau untuk saya itu kok saya lebih senang gitu, lebih setuju yang dua anak lebih baik. Karena begini Ibu, kalau dua anak cukup tuh kayaknya kurang persuasif. Jadi pendekatannya itu misalnya seperti ini ada pisang goreng 6, terus anak-anak bapak 4 kan, terus ada yang mau ambil 3 kan, ibunya bilang satu saja, 2 lebih baik gitu. Oh, 2 lebih baik. Tapi kalau 2 cukup gitu kayaknya kan seperti terlalu maksa misalnya tangan begitu. Ini masukan saya. Saya juga karena saya salah satu juga dari unsur masyarakat, jadi saya menyampaikan seperti itu. Nah, yang pertama, kemudian yang kedua itu tadi angka yang disediakan itu 2 Nah, ini angka 2 itu ya bagus juga, tapi ini dalam masyarakat itu kami menjumpai ada keluarga yang anaknya itu 4, laki-laki, perempuan, laki-laki. Terus saya tanya, berencana enggak gitu? Ya berencana gitu. Terus aplikasinya bagaimana? Begini Bu, jadi anak saya yang nomor 1, nomor 2 ini kan laki-laki, perempuan. Itu yang ngurusin biaya sekolahnya, ini kaitannya dengan pendidikan. Yang ngurusin biaya pendidikannya ayahnya. Terus anak yang ketiga tadi kan perempuan, terus anak yang keempat laki-laki itu yang ngurusin biaya pendidikannya ibunya. Ini sekarang bisa Bapak lihat, saya bisa kasih contohnya, fotonya ada, orangnya ada. Itu sukses sekolahnya. Ini kaitannya dengan pendidikan. Anak yang pertama tadi S2 juga sudah selesai, sudah itu menikah. Permasalahannya, pertanyaan berapa banyak Bu yang bisa seperti itu begitu? Jangan-jangan hanya satu di antara sekian keluarga. Makanya ini saya nanti mau bertanya kok saya. Terus perempuan ini dokter juga, Ibu mohon singkat juga. Nah, ini saya mohon saya Bu, pertanyaan saya itu memang itu saya menjawabnya begini. Wah, ini ku nak gitu. Non saya bahasa Jawa, bahasa Indonesia begini. Itu kan nggak kebetulan. Tapi kalau secara umum itu ya coba kalau 4 itu pisang goreng 4 ya sudah satu-satu. Nanti kalau
apa 6 kan ya nggak cari 2 lagi Iya, ya. betul. Misalnya seperti itu. Iya. Nah, pertanyaan saya, strategi apa yang saya harus menjawab yang untuk bisa masyarakat memberikan umum edukasi. seperti itu Baik. saja. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau langsung dijawab atau ada strategi penelpon? berikutnya bukan Oke, pisang Bapak. goreng Bu, contohnya Ya. pisang telur gitu. Nah, jadi lebih mahal ya. Lebih baik. Oh, iya. Ya, Bu Rini dulu silakan Ya, untuk silakan. menanggapi Oh langsung iya, saja. iya. Bu. Oke. Terima kasih Ibu. Yang pertama mengenai Bu Endang Wahyu Murni, yang satu-satunya di Endang Club ya. Mengenai slogan 2 anak cukup dan 2 anak lebih baik. Jadi memang di BKKBN mengalami beberapa perkembangan. Dulu memang 2 anak cukup Ibu. Kemudian karena alasan penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemudian menjadi 2 anak lebih baik. Namun di dalam perkembangannya, ketika kami menggunakan slogan 2 anak lebih baik, itu justru masyarakat sendiri itu yang meminta kembali lagi ke 2 anak cukup. Karena di masyarakat kemudian dipelesetkan 2 anak lebih baik. Ya. Kelihatannya hanya hal yang sepele, tetapi kemudian itu menjadi acuan bagi masyarakat, terutama masyarakat kita yang mungkin memang tingkat pendidikannya juga belum memadai, sehingga mereka mengatakan, loh wong 2 anak lebih baik entuk kok ya. Jadi saya bisa 3, bisa 4. Nah, kemudian pada saat ada rakor PKK pada awal tahun kalau tidak salah, itu kami mendapatkan masukan dari pengurus PKK seluruh DIY, itu meminta kepada kami untuk kembali lagi slogannya menjadi 2 anak cukup, dan itu sudah ada surat edaran dari gubernur, sudah disetujui oleh gubernur bahwa di DIY untuk kampanye program KB itu menggunakan 2 anak cukup ya. Jadi sejarahnya seperti itu Ibu. Bagaimana tadi memberikan edukasi ke masyarakat tadi Bu, bahwa toh 4 juga nyatanya saya tetap bahagia sejahtera. Nah, ini apa bagaimana? Iya betul. Jadi Ibu betul sekali, memang ini kondisi yang sangat individual. Tidak semua keluarga bisa memiliki kondisi seperti itu ya. Jadi itu kasuistik ya. Mungkin keluarga itu keluarga yang mungkin tingkat ekonominya sangat baik karena bisa menyekolahkan anaknya sampai menjadi dokter salah satunya. Tadi itu tentu keluarga yang memiliki ekonomi yang sangat baik. Tetapi tidak semua keluarga seberuntung keluarga yang punya 4 anak itu Bu, sehingga ini tetap kita kampanyekan itu untuk kualitas keluarga. Yang kedua juga seperti saya sampaikan, pertimbangan makro tadi Bu. Kalau semua keluarga di Indonesia itu punya anak 4, 5, 6, bagaimana jumlah penduduk di Indonesia? Kalau tidak dikendalikan, 40 tahun lagi jumlah penduduk Indonesia itu sudah 2 kali lipat Bu, hampir 500 juta, 1,5 miliar. Itu terus bagaimana daya dukung lingkungan sudah tidak memadai lagi, tanah sudah tidak akan bertambah tanah, kemudian juga hasil pertanian juga tidak akan bertambah karena pertaniannya juga secara ekstensifikasi pun dipaksakan juga tidak akan memberikan hasil yang optimal untuk memberikan konsumsi kepada jumlah penduduk yang sangat meningkat. Ya, kan sehingga terbayang bagaimana kesulitan dan iya, gitu, jadi masalahnya demikian Bu. Masalahnya tidak hanya dari keluarga itu sendiri, tetapi juga masalah makro, masalah lingkungan dan sebagainya. Nanti kita bahas ya setelah menerima penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dari siapa? Saya dari Bu Yuni Kasongan. Silakan Bu Yuni. Begini Bu, pada narasumber, saya rasa saya tuh udah, kalau lihat-lihat sekarang 2 udah cukup tuh kayaknya sekarang udah dirubah jadi Bu. Sekarang bilang aja 1 siapa takut gitu aja. Luar biasa itu. Siapa takut? Karena begini, saya lihat begini ya, orang tuh kan asumsinya bahwa kalau kita punya anak 2 itu pasti anak laki perempuan, padahal kan belum tentu juga kan. Iya. Nah kadang-kadang juga perempuan tuh nanti dia pengen harus laki. Apa perempuan semua atau sebaliknya. Jadi sekarang udah 1 aja cukup, siapa takut. Kemudian kalau pengen lagi ambil aja tuh di misalnya di tempat apa tuh yang yayasan. Adopsi. Toh mereka tuh adopsi, toh mereka tuh juga anak-anak yang daripada nggak ada ini butuh kan kasih kita sayang, jadi nggak menemuin bumi ini gitu loh. Sekarang tuh kan dia itu seperti ibu yang tadi
mentang-mentang berhasil terus boleh punya anak 4 gini lah. Emangnya kalau berhasil terus boleh semaunya kan nggak juga. Semua tuh harus tanggung jawab kan gitu. Jadi sekarang selesaikan kekeluargaan. saya rasa itu jadi pokoknya satu siapa takut gitu aja tuh. Terima kasih Bu Yuni. Terlebih dahulu tetap bersama kami di Ranah Publik kerjasama BKKBN Pusat dan DIY 2 anak cukup. Bagiku, sehat itu penting, dan olahraga adalah cara terbaik menikmati hidup. Menikmati hidup itu simpel, mengerjakan hal yang positif, yang bikin aku senang. Mari jadi bagian dari generasi berencana. Salam Jengre. Generasi berencana, menghindari pernikahan dini untuk masa depan yang lebih baik. Kita ke Pak Setiadi. Bagaimana komentarnya tadi ada Pak Nisam yang menelpon kita, termasuk juga pendapat yang beragam di masyarakat. Iya. Nih saya lihat semakin panas ini diskusinya. Bisa diperpanjang ya. Soalnya 2 jam ini. Jadi tapi menarik sekali. Pertama dari Pak Nizam tadi, betapa kesadaran tentang ber-KB itu sekarang juga laki-laki sudah begitu. Artinya sebetulnya seperti disampaikan Ibu tadi, tidak salah kalau laki-laki itu memilih dialah yang ber-KB. Terlebih ketika misalnya istri itu ketika dengan beberapa metode KB ada masalah, begitu. Nah istri juga harus rela. Artinya, wah Pak nanti gimana ya? Ya jangan. Gitu. Jadi tetap harus percayalah bahwa KB itu tetap akan membawa kesejahteraan untuk keluarga, begitu. Itu poin yang penting. Siapapun yang melakukan KB, karena itu urusan keluarga, tidak hanya urusan ibu atau apa. Ya kamu kalau nggak mau hamil ya kamu aja yang KB, kan bukan seperti itu. Jadi itu poin saya. Jadi saya senang dengan Pak Nizam tadi. Kemudian terkait dengan Ibu Endang ini tadi dan Ibu Yuni, saya melihat bahwa ini seperti yang saya garis bawahi di awal tadi, ada nilai-nilai tertentu dalam masyarakat kita yang perlu kita pahami, bahwa ada yang mengatakan ke utara, ada yang ke selatan. Tetapi saya sangat setuju sebenarnya dengan Ibu Yuni tadi. Bukan apa-apa, saya membayangkan misalnya pilihan seperti Ibu Endang tadi, 4 karena mampu membiayai. Tapi bisakah dibayangkan bahwa 4 ini sebetulnya sudah mengambil hak orang lain ketika harus duduk di sekolah yang berkualitas. Seharusnya yang menjadi dokter itu orang lain, anaknya sendiri. Sementara kursi untuk itu hanya sedikit. Nah, alangkah baiknya kalau kesadaran itu adalah kesadaran dalam melihat hal yang lebih luas, dampak makro terhadap keputusan yang bersifat individual ini. Inilah yang harus kita sadari bersama, begitu. Baik, untuk memberikan pemahaman itu, adakah strategi yang barangkali harus mulai diterapkan juga oleh BKKBN, terlepas sudah banyak program yang dilakukan? Bapak ada saran barangkali sehingga kemudian bisa langsung menyentuh ke semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat awam, tadi sempat juga ditanya. Iya, menurut saya itu tadi bahwa penguatan posyandu, pembangunan keluarga berkualitas ini harus selalu ditingkatkan. Harus ditingkatkan pada segmen yang jelas, kita semakin tahu pada kelompok masyarakat seperti apa, kita akan melakukan apa, seperti itu. Itu harus dilakukan. Baik, ya kita akan melihat bagaimana apa kata pakar, komentar pakar mengenai keluarga kecil, bahagia dan berkualitas berikut ini. Pertama, bangun komunikasi. Komunikasi itu ada interaksi, ada kontak, dan saling bertemu. Meskipun mungkin bagi yang sudah berkeluarga itu tidak mungkin setiap hari karena mereka harus membagi waktunya dan keluarganya. Yang kedua itu mendistribusi peran dengan istri. Artinya tidak mungkin semuanya dilakukan oleh suami, tidak ayah, dan tidak mungkin semuanya juga dilakukan oleh istri atau ibu. Jadi ini harus ada kerjasama. Sesibuk-sibuknya seperti apa ayah, sesibuk-sibuknya seperti apa ibu, tapi dia harus mengambil peran. Ya. Yang ketiga itu
harus melembagakan tanggung jawab. Artinya yang paling tahu persoalan anak itu seharusnya adalah ayah dan ibu. Tidak boleh itu kemudian dilepaskan, kemudian diserahkan kepada penitipan anak atau sekolah, gitu ya. Itu bukan berarti buruk menitipkan anak dan menyekolahkan anak, itu bagus, terutama untuk mengenalkan perbedaan-perbedaan apa yang ada di luar itu. Nanti kalau sudah besar dia bisa mengembangkan toleransi, saling kerjasama, kemudian menghargai perbedaan-perbedaan. Ya, demikian tadi tanggapan dari pakar terkait bagaimana keluarga berkualitas, keluarga kecil bahagia sejahtera. Bu Rini, sebelum kita akhiri, apa yang diharapkan dukungan masyarakat untuk bisa mempercepat agar keluarga berkualitas ini bisa diwujudkan di semua lapisan masyarakat? Ya. Baik, jadi kebetulan ini momentum yang sangat baik bagi kita semua, terutama juga bagi keluarga, untuk merenungkan kembali masing-masing keluarga itu, apakah masing-masing keluarga ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Dan bagi yang belum berkeluarga, ini juga momentum untuk mengingatkan kembali bahwa untuk membentuk keluarga itu perlu perencanaan yang baik. Itu yang ingin saya sampaikan seperti itu. Ya. Silakan Riza. Ya, waktu sepertinya berjalan sangat cepat dan kita harus segera akhiri perbincangan kita kali ini, namun semoga kita bisa teruskan di kesempatan yang lain. Terima kasih sekali lagi Ibu Dr. Anda Condrorini MKes, Kepala BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bapak Dr. Setiadi, peneliti PSKK UGM sekaligus Ketua Jurusan Kaprodi S2 Antropologi UGM, sudah hadir bersama kami. Dan akhirnya saya Anissa Sastrowilogo dan saya Firly Anggara. Terima kasih juga untuk Jogja Endang Club yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam ranah publik bersama BKKBN Pusat dan DI minggu depan. Dua anak cukup. Sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih Bapak.